Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, anak-anak, hari ini kita akan belajar pelajaran bahasa Indonesia kelas 3 dan kita menggunakan buku ESPS untuk SD kelas 3. Anak-anak, silakan dikeluarkan bukunya. Kemudian silakan dibuka bukunya pada halaman di sini halaman 1. Tema 1. Makhluk hidup dan perkembangbiakannya. Nah, di sini ada gambar ya. Ada peliharaan. Ada gambar ibu-ibu ya, sedang siram tanaman, kemudian anaknya bermain dengan peliharaannya, yaitu kelinci. Nah, di sini anak tersebut bernama Mita, memiliki hewan peliharaan, yaitu kelinci. Kelinci peliharaannya diberi nama Putih. Setiap hari Mita merawatnya dengan baik. Mita selalu memberi makan dan memandikannya secara teratur. Nah, jadi intinya di sini ada gambar makhluk hidup ya. Ada kelinci, ada manusia, kemudian ada tumbuh-tumbuhan. Nah, anak-anak, semua ini dapat berkembang biak. Perkembangbiakan pohon mangga. Caranya bagaimana, Ustadz? Caranya yaitu kita bisa menanam bibit pohon mangga yang dari kecil, kemudian kita siram, kemudian tumbuh menjadi besar, berkembang. Kemudian hewan kelinci dari kecil ya, kemudian dirawat, diberi makan, kemudian hingga tumbuh menjadi kelinci yang besar. Nah, seperti itu contoh perkembangbiakannya. Kemudian di halaman 2 di sini ada, perhatikan, ada gambar danau, kemudian makhluk hidup, ada seorang anak yang sedang mancing, kemudian ada bebek, ada hewan yang lainnya. Nah, di sini ya adalah makhluk hidup ya yang tempat tinggalnya di air atau di danau. Danau adalah tempat tinggal beberapa makhluk hidup. Dapatkah kamu menyebutkan makhluk hidup apa saja yang hidup di danau? Kemudian ciri-cirinya. Ciri-ciri makhluk hidup yang hidup di danau bisa berenang dan seterusnya. Nah, kemudian ini beberapa contoh makhluk hidup yang hidup di air ataupun di danau. Di halaman berikutnya, di halaman 3, perhatikan di sini. Mencermati kosakata dalam teks tentang pertumbuhan. Mencermati kosakata dalam teks tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan makhluk hidup. Jadi dalam sebuah cerita
kita bisa menemukan banyak kosakata. Dan kosakata itu berkaitan dengan cerita. Contoh di sini ada cerita. Perhatikan Ustaz. Di sini ada cerita. Nah, di sini ada cerita. Perhatikan ceritanya. Ustaz akan membacakan cerita tersebut. Kelinci dan pohon mangga di rumah Mita tumbuh dengan baik. Kelinci berkembang biak dengan cara melahirkan. Pohon mangga tumbuh subur. Pohon mangga tumbuh dari biji yang ditanam. Nah, ceritanya di sini Ustadz sudah membacakan kosakata banyak. Kelinci, pohon mangga, kemudian pohon mangga tumbuh dari biji yang ditanam. Ya, itu kosakata semua. Jadi, cerita tersebut kosakatanya kelinci, pohon mangga, tumbuhan, berkembang biak. Ya. Di sini Ustaz berikan garis. Ya. Kosakata dalam cerita yaitu kelinci, pohon mangga, tumbuhan, berkembang biak, melahirkan, subur, dan biji. Nah, jadi itu beberapa kosakata yang kita temukan dalam cerita tersebut. Kemudian di halaman 4, di sini ada teks cerita. Manusia, perhatikan, di sini Ustadz akan membaca ceritanya. Manusia dan hewan bergerak untuk mencari makan. Manusia bergerak dengan cara berjalan dan berlari menggunakan kaki. Katak bergerak dengan cara meloncat untuk mencari makan. Burung terbang dengan menggerakkan sayapnya, sementara ikan bergerak menggunakan sirip di tubuhnya. Nah, nanti tugasnya yaitu membaca teks cerita ini. Ya, teks cerita ini selama 5 detik. Selama 5 detik. Nanti bisa direkam kemudian dikirim kepada Ustadz tugasnya, yaitu merekam suaranya, membaca teks yang sudah Ustadz lingkari ini selama 5 detik. Direkam dan dikirim kepada Ustadz. Nah, jadi yang paling penting kita bisa mengetahui kosakatanya di bawah atau di cerita tersebut. Sehingga kita bisa memahami bagaimana kita bisa membaca dengan baik dan benar, sehingga waktu yang diperlukan untuk membaca itu secukupnya. Jadi tugasnya yaitu membaca teks yang sudah Ustadz lingkari ini selama 5 detik. Kemudian di halaman 5, kegiatan mencermati kosakata dalam cerita. Mencermati kosakata dalam cerita. Kita itu harus mencermati kosakata dalam cerita. Yang pertama, bacalah cerita di bawah ini. Nah, seperti yang saya sampaikan, bahwa ketika kita ingin membaca teks cerita, kita harus tahu kosakata apa saja di dalam cerita tersebut. Sehingga ketika kita membaca, kita bisa memahaminya, membaca dengan baik, dan memerlukan waktu yang cukup. Contohnya yaitu judul ceritanya Peliharaan Keluarga Bayu. Nanti di sini bisa dibacakan ceritanya tanpa direkam. Kalau yang ini tanpa direkam. Kemudian nomor 2,
Setelah membaca cerita tersebut, ayo hubungkan kosakata di sebelah. Nah, di sini perhatikan kita hubungkan kosakata yang ada di sebelah kiri dan kosakata di sebelah kanan. Nomor 3. Kosakata berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangbiakan makhluk hidup sesuai cerita. Nah, perhatikan di sini ada yang pertama ada kucing, kemudian jeruk, burung. Kita harus menyesuaikan setelah kita membaca cerita tersebut. Kucing, di sampingnya ada kosakata bertelur, melahirkan, dan biji. Kira-kira manakah yang cocok? Kucing apakah bertelur? Kucing apakah melahirkan? Kucing ataukah biji? Jawaban yang paling tepat kita memilih melahirkan. Nah, ini menghubungkan ya kosakata yang cocok pada kosakata tersebut. Setelah itu nomor 4. Setelah itu kita bisa menceritakan kembali makhluk hidup yang terdapat dalam cerita. Makhluk hidup. Jadi, perhatikan makhluk hidupnya. Ya. Tulisan makhluk hidup yang terdapat dalam cerita. Kemudian nomor 5 dan nomor 6. Ceritakan juga perkembangbiakan kucing, burung, dan jeruk. Kemudian nomor 6, gunakan kata-katamu sendiri saat bercerita. Jadi nomor 5, menceritakan perkembangbiakan kucing, burung, dan jeruk. Kemudian nomor 6, gunakan ya bahasa kata-katamu sendiri saat bercerita. Nah, di sini Ustaz tidak memberikan tugas, tetapi nanti dibaca tanpa direkam. Tanpa direkam, kemudian nanti dicocokkan, yang di sini dicocokkan, dihubungkan garisnya kosakata yang saling cocok. Kemudian di halaman 6 ada kuis. Perhatikan di sini. Ya. Nomor 1, nomor 2. Nanti tugasnya ya yaitu melengkapi huruf yang hilang pada kata-kata dalam kalimat. Melengkapi huruf yang hilang. Contohnya nomor 1, ayah Agnes memelihara bebek. Bebek ayah masih anak-anak. Anak bebek lahir dari telur. Jadi, bebek berkembang biak dengan cara beranak, bertelur, atau yang lain. Nanti bisa dilengkapi. Oh, ternyata depannya hurufnya B. Oh, ternyata hurufnya B. Kemudian di tengahnya kosong. Dan setelahnya ada huruf lagi. Nah, nanti coba dilengkapi. Jadi tugasnya yaitu yang pertama, Ustaz ulangi, membaca teks yang sudah Ustaz lingkari selama 5 detik. Kemudian yang kedua yaitu mengerjakan kuis di halaman 6 yang sudah Ustaz lingkari juga. Nah, mungkin itu saja yang Ustaz sampaikan. Ustaz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.